Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas semua karunia yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia. Topik kita hari ini adalah semua perbuatan akan kita pertanggungjawaban dan kembali kepada kita. Tugas utama kita manusia sebagai hamba Allah adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sedangkan tugas kita sebagai khalifah Allah adalah untuk memakmurkan dan memelihara alam ini dengan sebaik-baiknya berbuat ihsan. Karena itu semua perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun perbuatan kita. Jika kita berbuat baik, maka kita akan terima balasan atau akibat dari kebaikan yang kita perbuat. Sebaliknya, jika kita berbuat buruk dan kejahatan serta dosa, maka itu akan kembali kepada kita dan akan kita pikul dan ditimpakan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan atau usahakan. Dan dia akan mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Al-Baqarah 286. Jadi kaum muslimin, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah tidak akan memberikan beban atau taklif dan minta pertanggungjawaban kepada kita kecuali karena kita mampu memikulnya. Dan semua perbuatan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dan akan kita terima balasannya. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat dan dosa, maka kejahatan itu akan kembali juga kepada dirimu sendiri. Al-Isra ayat 7. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar atom, niscaya atau pasti dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun sebesar atom, pasti dia akan melihat dan menerima balasannya pula. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Karena itu kaum muslimin, agar semua perbuatan kita bernilai ibadah, amal soleh, dan ihsan, lakukanlah dengan berdasarkan kepada niat yang ikhlas kepada Allah. Pastikan semua yang kita lakukan itu adalah bernilai baik, amal soleh, dan ihsan. Dan lakukanlah itu semua sesuai dengan prosedur agama dan prosedur peraturan baik yang telah disepakati atau menurut jamaah.
sebagai contoh kaum muslimin. Kita berniat untuk ikhlas memberikan beasiswa, membangun masjid, dan berwakaf uang. Tetapi uang itu dari hasil korupsi, dari hasil manipulasi atau money laundry, itu semua bukan ibadah dan amal saleh serta ihsan. Itu sama artinya kita mencuci pakaian kita dengan air kencing. Itulah contoh bahwa tidak cukup niat saja dan perbuatan baik saja, tapi prosedurnya bukan sesuai dengan aturan agama dan aturan yang disepakati oleh jamaah. Karena itu, hati-hatilah dalam berbuat dan beramal. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu dalam berbuat ibadah dan kebaikan. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar kita selalu berada dalam kebaikan dan kebenaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.